Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi belajar bersama Bu Suci. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, sebelum belajar diawali dengan bacaan doa dahulu ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, hari ini kita belajar apa ya? Ayo coba di sini Bu Suci kasih kuncinya dulu ya. Nah, coba anak-anak amati gambar berikut ini ya. Nah, pernahkah kalian melihat benda-benda ini? Nah, kemudian bagaimana ya cara membuatannya? Kemudian dari mana ya benda-benda ini diperoleh dan apa ya fungsinya? Nah, anak-anak langsung saja ya, yuk kita cari tahu bersama-sama. Anak-anak, coba anak-anak amati gambar ini lagi ya. Nah, gambar benda apa yang kalian amati? Ayo, benda apa namanya? Iya, benda yang kalian amati ini tadi dinamakan gerabah. Apa ya itu gerabah? Nah, gerabah adalah barang pecah belah dari tanah liat yang dibakar secara tradisional. Nah, anak-anak, tahukah kamu salah satu tempat penghasil gerabah adalah di Pulau Madura. Nah, Pulau Madura ini merupakan salah satu penghasil kerajinan gerabah yang berkualitas tinggi anak-anak. Nah, sebelumnya, apakah anak-anak sudah tahu letak Pulau Madura? Ayo coba anak-anak amati peta ini ya. Nah, kira-kira di mana ya letak Pulau Madura? Ayo. Iya, Pulau Madura ini terletak di sebelah timur kota Surabaya anak-anak. Nah, Pulau Madura ini masih termasuk dalam Provinsi Jawa Timur. Anak-anak, ternyata untuk menghasilkan gerabah yang berkualitas itu ada beberapa tahapan yang harus dilewati anak-anak. Nah, coba anak-anak amati gambar berikut ini ya. Gambar tersebut adalah gambar beberapa tahapan dalam menghasilkan gerabah. Nah, tahapan dalam pembuatan gerabah itu yang pertama adalah siapkan tanah liatnya anak-anak. Nah, tanah liat ini yang digunakan tidak sembarang tanah yang bisa digunakan untuk gerabah anak-anak. Nah, tanah liat yang digunakan ini adalah tanah liat yang berkualitas tinggi. Kenapa? Karena gerabah yang dibuat dengan tanah liat yang berkualitas tinggi nantinya akan menghasilkan gerabah yang baik. Nah, kemudian yang kedua adalah tahapan di mana tanah liat ini dibentuk anak-anak. Nah, tanah liat yang dibentuk itu bisa sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti contohnya apa anak-anak? Seperti vas bunga, kendi, gentong, dan lain-lain. Kemudian pembentukan akan menghasilkan gerabah. Nah, gerabah yang sudah dihasilkan, yang sudah dibentuk akan menjadilah gerabah yang nantinya difungsikan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, untuk menambah pemahaman cara pembuatan gerabah, nah di sini Bu Suci akan memutarkan video cara pembuatan gerabah. Nah, ini nanti anak-anak amati videonya dengan cermat ya. Ayo anak-anak, langsung saja kita simak videonya ya. Anak, melalui video ini bisa kita lihat untuk pembuatan gerabah itu ada peralatan yang kita butuhkan, yaitu alat pemutar ini anak-anak. Nah, mula-mula tanah liatnya itu diletakkan di atas alat pembuatan gerabah ini. Nah, alat ini akan terus berputar terus-menerus anak-anak. Nah, awalnya tanah liat ini bentuknya seperti gumpalan. Nah, kemudian setelah itu dibentuk dengan menggunakan
tangan. Sedangkan alatnya itu terus berputar selama proses pembuatan, maka akan menghasilkan bentuk yang kita inginkan. Nah, dari sini anak-anak, gerabah ini nantinya akan difungsikan untuk peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dibuat secara tradisional. Nah, anak-anak, gerabah-gerabah yang sudah dibentuk atau dibuat kemudian akan melalui proses pembakaran. Nah, apabila sinar mataharinya itu sangat bagus, sangat mendukung atau sangat cerah, maka gerabah-gerabah itu langsung dijemur. Nah, biasanya untuk menghemat waktu, biasanya gerabah-gerabah ini yang telah dibentuk atau dibuat akan dibakar. Kenapa? Agar gerabah-gerabah ini menjadi awet. Nah, anak-anak, kemudian hasil gerabah-gerabah ini akan ditempatkan di ruangan penyimpanan gerabah. Kemudian gerabah-gerabah ini akan dihias atau dicat, akan menghasilkan gerabah-gerabah yang lebih menarik dan lebih cantik dan akan memiliki bernilai jual tinggi. Nah, anak-anak, sampai sini paham ya? Anak-anak, untuk lebih memahami lagi secara detail bagaimana persiapan pembuatan gerabah, kemudian bagaimana proses pembuatan gerabahnya. Nah, anak-anak bisa buka buku tema 1 halaman 124 sampai 127. Nah, di situ nanti ada bacaan yang berjudul Gerabah dari Pulau Madura. Nah, selain itu anak-anak nanti membaca bacaan tersebut, anak-anak kemudian cari ide pokoknya masing-masing dari paragraf tersebut. Nah, coba Bu Suci bahas ya di sini. Coba cari paragraf yang pertama. Nah, coba anak-anak baca ya. Nah, anak-anak sudah ketemu apa ide pokoknya dari paragraf 1? Ayo kita bahas bersama-sama ya. Nah, ide pokok adalah salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Nah, anak-anak, itu ya ide pokok dari paragraf 1. Bisa ya? Nah, bisa ya cara mencari ide pokok. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya tugas anak-anak adalah melanjutkan mencari ide pokok dari paragraf 2 sampai paragraf 11. Nah, pada halaman 127 sampai 128. Dikerjakan di buku tulis tema. Nah, anak-anak, untuk menentukan ide pokok yang panjang, nah itu nanti anak-anak bisa ringkas ya, meringkas menjadi kalimat yang singkat. Nah, jadi kalimat utamanya silakan disingkat menjadi ide pokok. Bisa ya anak-anak? Demikian belajar hari ini. Selamat belajar anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.